Wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Kali ini saya Eni Winaryati ingin berbagi terkait dengan topik strategi penilaian abad 21. Materi ini memang harus kita simak dan kita pelajari dan sangat penting di abad 21 ini. Jika ada pembelajaran abad 21, tentu di dalamnya ada penilaian abad 21. Sumber materi ini adalah dari artikel yang saya ambil dari Proceedings of Global Learning dengan judul Using Classroom Assessment to Promote 21st Century Learning in Emerging Market. Dan juga dari suatu buku yang disusun oleh beberapa orang dengan judul Use of Data from 21st Century Skill Assessment Issues and Key Principles, dan juga dari hasil National Council on Measurement and Education. Itu dihasilkan suatu produk yang untuk kita ketahui, yakni Assessing 21st Century Skill Integrating Research Finding. Nah, literatur ini menjadi dasar saya untuk membuat beberapa kalimat-kalimat kunci untuk kita pelajari. Yakni saya awali dari tujuan penilaian dalam pembelajaran. Tujuan penilaian yang pertama adalah untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Yang kedua adalah untuk memberikan hasil yang efektif sebagai umpan balik kepada siswa. Hasil yang penilaian itu bisa kita gunakan untuk menilai siswa, mencermati siswa, mengevaluasi siswa sejauh mana siswa itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah untuk menyesuaikan sebagai pertimbangan pengajaran. Dari hasil penilaian itu akhirnya menjadi bisa kita gunakan sejauh mana keberhasilan apakah kita sudah bisa maju pada pembelajaran materi berikutnya ataukah belum. Itu dari hasil penilaian itu bisa kita gunakan sebagai suatu kajian dan evaluasi. Yang keempat adalah memberi umpan balik pada pengajaran. Jadi sejauh mana pengajaran kita itu sudah berhasil atau belum. Halnya semacam dari penelitian itu bisa kita gunakan untuk itu. Yang berikutnya adalah memberikan bukti terkait pembelajaran, bahwa proses pembelajaran yang sudah kita lakukan itu apakah sejauh mana keberhasilan siswa, tentu dari hasil penilaian yang kita berikan. Yang berikutnya lagi adalah membuat kesimpulan dan keputusan. Apakah seorang siswa itu dia naik kelas ataukah dia tidak, atau dia lulus ataukah dia tidak, atau kesimpulan-kesimpulan ini akan berdampak pada sebuah keputusan yang biasanya ini akan digunakan ketika apakah kenaikan kelas atau dia kelulusan. Atau juga di dalam proses pembelajaran itu sendiri kita tahu kesimpulan apa yang bisa kita ambil dan keputusan apa yang bisa kita petik dari pembelajaran yang kita lakukan. Ruang lingkup penilaian abad 21 itu adalah ada koherensi antara kurikulum, pengajaran, dan penilaian. Ini jelas. Penilaian tidak bisa lepas dari pembelajaran, karena penilaian dan pembelajaran itu satu paket, satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, demikian pula kurikulum bisa disusun tentu dari evaluasi dari proses pembelajaran dan juga penilaian yang terjadi. Berikutnya lagi adalah melibatkan siswa. Penilaian abad 21 itu yakni melibatkan siswa secara aktif baik dalam pembelajaran dan penilaian. Kalau dalam pembelajaran kita kenal dengan siswa aktif atau mahasiswa aktif, ketika menilai pun siswa juga dilibatkan dalam proses penilaian. Sehingga siswa akan tahu sejauh mana kemampuan saya. Itu kalau dia tidak dilibatkan dalam proses penilaian dan penilaian dengan melalui begitu, maka dia akan tahu posisinya sampai di mana. Kemudian
Memungkinkan penilaian keterampilan abad 21 akan mencangkup baik itu keterampilan umum serta konten yang khusus tentang pengetahuan yang harus dipahami oleh siswa. Maka itulah sebabnya di dalam penilaian itu, dalam kitab pembelajaran pun tentu kita tidak bisa hanya satu sisi yang kita berikan, satu skop yang kita batasi, namun kita harus open untuk seluruh literatur, untuk seluruh berbagai informasi itu, kita beri kesempatan mahasiswa kita, anak kita untuk bisa mengadop. Demikian pula keterampilan yang dimilikinya pun itu tidak dibatasi dan dipatok. Diberi kebebasan siswa untuk bisa memiliki keterampilan yang lebih dari yang akan kita berikan. Yang berikutnya adalah memungkinkan pelajar untuk terlibat dalam proses yang kompleks melalui kemudahan mengaksesnya. Jadi penilaian itu siswa diberi kemudahan untuk mengakses penilaian yang kita lakukan. Sejauh mana keberhasilannya, maka itu akan muncul self-assessment dalam diri anak, dan anak itu akan paham, dan juga saya evaluasi sejauh mana keberhasilan yang sudah dia lakukan dalam selama proses pembelajaran yang dia ikuti. Kerangka kerja Assessment and Teaching of 21st Century Skill atau ATC 21 itu mencakup kerangka ATC 21 itu mengidentifikasi beberapa jenis keterampilan. Bisa kita juga menggunakan model K-SHIFT, memuat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, juga etika. Nah, model penilaian K-SHIFT ini adalah terdiri dari K adalah knowledge, kemudian skill, attitude, value, dan etik. Dan ini semuanya satu kesatuan yang kemudian ada suatu model penilaian K-SHIFT ini. Nah, model ini itu menjawab apa saja? Yang pertama menjawab way of thinking, dari creativity and innovation, critical thinking, problem solving, decision making, learning to learn, metacognition. Nah, ini semuanya ada di dalam way of thinking, cara berpikir. Yang berikutnya adalah way of working, cara kerja, terdiri dari komunikasi dan kolaborasi. Kemudian tool yang digunakan dalam bekerja adalah ada informasi literasi dan ICT literasi. Yang berikutnya adalah living in the world yang terdiri dari kewarganegaraan, hidup dan karir, juga pertanggungjawaban dan sosial, respons sosial. Jadi ini semuanya itu terangkum dalam suatu model penilaian K-SHIFT tadi. K-SHIFT itu terdiri dari knowledge, skill, attitude, value, dan etik. Kemudian, masalah selama ini banyak kita temukan persoalan terkait dengan penilaian. Kenapa? Karena penilaian yang terjadi sekarang, sebagian pemahaman guru-guru kita itu mengarah pada permukaan yang sifatnya hafalan dan berfokus pada mengingat informasi. Sehingga ketika ini dimunculkan, maka akan memunculkan anak tidak berkembang pengetahuannya karena hanya terfokus pada ingatan informasi yang harus dipahami oleh siswa kita. Dan menekankan pada hasil penilaian daripada proses. Jadi selama ini orang menilai, ada kecenderungan menilai hanya di hasil. Setelah pembelajaran selesai, diberikan penilaian, itulah yang dia gunakan. Tapi dalam proses pembelajaran, itu cenderung kurang memaksimalkan di proses pembelajaran. Jadi melalui proses pembelajaran itu bisa kita lakukan dengan cara kita bertanya, kita lempar suatu kasus, dan mereka berdiskusi, mereka menyampaikan tanya jawab dalam pembelajaran. Itu adalah cara-cara dalam proses pembelajaran itu sudah kita lakukan suatu penilaian. Sehingga di situ rujukan pendekatan penilaian yang paling pas ketika dalam proses pembelajaran adalah formatif. Nah, dan jangan sampai pembelajaran itu hanya mengarah pada yang normatif saja, daripada referensi rujukan pendekatan penilaian. Kemudian yang berikutnya persoalan yang muncul adalah yang fokus pada peringkat daripada kemajuan belajar pada siswa. Sehingga sering yang muncul orang tua, sebagian orang tua kita akan bertanya, kamu ranking berapa? Kamu peringkat berapa?
Jadi masalah-masalah ini, baik itu yang hanya sifatnya hafalan, yang kedua yang hanya mungkin pada hasil penilaian saja, hanya berdasarkan normatif, kemudian hanya berdasar peringkat yang kita harapkan, ada hal yang lebih utama adalah kemajuan belajar pada setiap siswa. Hal ini, masalah-masalah ini tentu harus mulai setahap demi setahap harus kita singkirkan dan harus kita tanamkan, kita pahamkan pada siswa kita, juga orang tua anak-anak kita, orang tua siswa, sehingga paham sebenarnya apa sih tujuan penilaian itu. Penilaian formatif. Tadi saya sampaikan bahwa dalam proses pembelajaran ada beberapa penilaian yang perlu kita lakukan. Nah, dalam proses belajar itu dengan maksud untuk apa? Untuk mengidentifikasi, memantau, dan meningkatkan siswa belajar melalui umpan balik yang berkelanjutan. Jadi ketika dalam proses pembelajaran itu kita sampaikan tanya jawab atau kita lemparkan sebuah kasus, kemudian siswa menjawabnya, dari situ guru akan tahu sejauh mana sebenarnya keberhasilan saya dalam mengajar. Apakah kita teruskan ataukah tidak. Nah, ini adalah umpan balik yang kita respon dari kejadian itu, akan kita adanya umpan balik agar pembelajarannya kita lanjutkan itu bisa kita lanjutkan ataukah tidak. Kemudian fungsi penilaian formatif itu dilakukan oleh guru yang mengelola, mengevaluasi, dan menggunakan informasi penilaian itu berbasis kelas. Dengan berbasis kelas itu kita akan tahu masing-masing anak. Karena satu kelas itu harapan kita adalah memiliki pemahaman yang sama, keterampilan yang sama, maka anak-anak yang memang kurang di bidang tertentu itu harus kita dampingi dengan berbagai strategi sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama. Demikian pula penilaian sumatif. Penilaian sumatif itu sedikit satu pemahaman untuk kita semuanya, dilaksanakan pada ujian tengah tahun atau akhir tahun, kemudian pada akhir unit pelajaran atau suatu program yang kita laksanakan, kemudian mengevaluasi pembelajaran siswa dengan membandingkan beberapa standar atau tolak ukur. Nah, ini bisa digunakan, pasti ada tolak ukur standar yang kita gunakan. Kalau standarnya itu 6, itu lulus atau tidak lulus, 4 lulus atau tidak lulus. Kemudian penilaian sumatif itu digunakan sebagai oleh pemangku kepentingan dalam skala yang lebih besar itu untuk meningkatkan kelulusan seperti UAN. Sumatif juga berbasis kelas penilaiannya biasanya akan digunakan untuk mengukur prestasi. Ini beberapa yang terjadi karena memang sumatif itu hasil akhirnya akan bisa untuk kita lihat sejauh mana perkembangan seluruh siswa yang kita bimbing. Kemudian penilaian dapat melayani berbagai fungsi, tidak saya sampaikan tadi, yakni mendukung peningkatan pengajaran, untuk promosi belajar siswa di kelas, memberikan bukti untuk tinjauan pertanggungjawaban kelas, sekolah atau provinsi atau juga nasional, dan sebagai kinerja sistem pemantauan. Nah, penilaian dengan pemahaman tentang penilaian ini, bahwa penilaian itu bisa kita lihat sejauh mana keberhasilan, apakah ada peningkatan pengajaran kita, apakah kita bisa naik pada materi yang berikutnya ataukah belum, dan sejauh mana apa yang kita lakukan itu sudah bisa kita pertanggungjawabkan, baik itu pada sekolah, pada pemerintah, atau itu cukup provinsi maupun nasional. Fungsi penilaian keterampilan abad 21, yakni membingkai ulang apa yang diajarkan, bagaimana hal itu dipelajari, dan bagaimana itu dievaluasi dengan cara-cara yang inovatif, seperti membantu mempersonalisasi pembelajaran. Jadi ini semuanya apa yang akan diajarkan, bagaimana caranya, dan bagaimana cara mengevaluasi, ini satu paket. Proses dalam pembelajaran itu akan menjawab dan melakukan semua aktivitas tadi. Penilaian yang mendukung pembelajaran harus secara eksplisit itu mengkomunikasikan
sifat pembelajaran yang diharapkan seperti apa. Sehingga ini pun akan menjawab ketika sifat pembelajaran yang diharapkan itu, tentu kita sudah melihat dan sudah bisa mengakomodir kepentingan tuntutan bahwa anak-anak yang kurang itu pun berkemampuan rendah pun itu juga bisa kita bina, kita bimbing. Sehingga apa yang kita harapkan itu akan menjawab apa kebutuhan siswa, bukan menjawab apa yang saya harapkan. Jadi yang diharapkan oleh siswa. Dengan demikian, ketika pembelajaran itu mengarah apa yang diharapkan oleh siswa, maka di dalam otak siswa itu dia akan memberikan kemanfaatan bagi anak tersebut, bagi siswa kita, dan tentu ketika kita berharap apa yang diharapkan oleh siswa, kita akan memperluas cakrawala kita pada skup yang lebih luas, karena siswa anak kita itu dia akan di masyarakat, dia akan berkecimpung di dunia yang lebih luas. Tentu harapan kita di dalam kita memberikan pembelajaran pun akan mengarah kepada kebutuhan siswa di masa yang akan datang. Nah, menciptakan sistem pembelajaran seperti kebutuhan bentuk formatif dan sumatif. Nah, semuanya itu dalam memberikan suatu kesempatan siswa bahwa siswa itu belajar dalam kontinum belajar. Sehingga penilaian untuk belajar adalah gagasan bahwa penilaian kelas harus mendukung pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung. Dengan demikian bahwa penilaian itu tidak hanya di hasil saja, dalam proses bahkan akan memberikan umpan balik terhadap proses yang sudah terjadi. Demikian pula umpan balik kepada perencanaan yang sudah kita rencanakan. Mengarah penilaian seperti apa sesungguhnya penilaian tersebut? Keterampilan merancang rubrik dan bagaimana menggunakan rubrik, menilai produk siswa, dan mendorong penilaian berbasis kelas. Menekankan penilaian formatif untuk keterampilan abad 21, memberikan umpan balik tentang pekerjaan mereka, penilaian berbasis kelas yang dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan dan mendukung lingkungan belajar abad 21. Selain itu, dan untuk memajukan proses belajar mengajar, maka guru perlu memberikan yang bermanfaat dan dapat informasi yang diberikan dan diandalkan menjawab apa yang akan siswa dapatkan dan pelajari, dan bagaimana mereka itu berkembang menuju penguasaan dan tujuan pendidikan secara luas. Jadi ini adalah suatu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab ketika kita itu melakukan suatu pembelajaran dan penilaian yang berada dalam satu paket tersebut. Maka beberapa pelatihan cara membuat rubrik pun perlu kita berikan, dan penilaian formatif itu seperti apa dan bentuk-bentuk umpan baliknya ini pun juga sangat perlu untuk dipahamkan pada guru kita agar paham dan memposisikan diri ketika dia melakukan suatu penilaian. Penilaian yang berfokus pada proses dapat berperan dalam meningkatkan keseluruhan sistem pendidikan. Maka tentu akan menjawab siswa harus menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Demikian juga ketika menggunakan alat digital, tetap harus mewakili apa yang dipelajari oleh siswa. Nah, apa yang harus dipelajari oleh siswa itu lebih diutamakan. Kalau toh dia menggunakan alat-alat digital pun, alat itu harus bisa menjawab apa yang harus diperoleh oleh siswa. Yang kedua, siswa harus menunjukkan kecakapan dan kecanggihan isinya. Produk baru apapun yang dibuat oleh siswa itu harus mencerminkan pengetahuan konten yang telah mereka pelajari dan berbagai zona kognitif yang mereka ikuti selama proses pembelajaran. Zona kognitif ini bisa diartikan bahwa cakrawala yang diperoleh oleh siswa itu harus luas. Maka diberi kesempatan siswa itu untuk mengakses berbagai informasi, sehingga informasi luar itu pun menjadi bagian untuk membentuk anak siswa, untuk dikonstruksi oleh siswa sebagai suatu pengetahuan yang bisa bertahan lebih lama dalam diri siswa, sehingga siswa akan selalu hidup bahwa belajar adalah suatu kontinuitas di dalam kita melakukan suatu proses kegiatan
dengan berbagai informasi yang diperoleh siswa, sehingga akan selalu berkelanjutan. Siswa harus paham tentang hak cipta, lisensi kreatif, dan keterampilan mencari dan menggunakan konten untuk di-share pada media yang sesuai. Jadi pada pembelajaran abad 21 itu diantara adanya berbasis proyek, produk, penyelesaian masalah yang sehari-hari ditemukan oleh siswa. Karena ada proses, ada produk, maka tentu harapan kita bahwa pembelajaran yang kita lakukan pun perlu kita pahamkan siswa kita bahwa ada yang namanya hak cipta, lisensi kreatif, kemudian bagaimana mereka bisa men-share apa yang telah dia miliki, yang telah dia buat itu dalam media-media yang sesuai. Nah, ini semuanya menjadi bagian yang harus dipahamkan pada siswa kita dan harus kita paham dalam proses pembelajaran kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.